Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan sekaligus syarah singkat Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di hari yang kedua ini kita akan mulai dalam hadis yang keempat. Tapi saya perlu memberikan pijakan terlebih dahulu bahwa hadis arba'in ini adalah hadis yang memuat jawami'ul kalim Nabi, yaitu perkataan Nabi yang singkat-singkat tapi setiap kalimatnya begitu padat faidah yang bisa digali. Karena kita membahas jawami'ul kalim atau kalimat yang singkat tapi padat, berarti kalau digali ini bisa menghabiskan waktu yang begitu banyak. Sementara kajian kita adalah kajian yang terbatas waktu karena hanya kita targetkan untuk habis di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau cukup cepat untuk mencatat atau punya kertas-kertas cakaran, maka boleh mencatat. Tapi kalau tidak cukup cepat untuk mencatat, maka lebih baik hanya menyimak. Dan untuk mencatat nanti bisa mengulang ketika sudah tayang video rekamannya. Semua faidah yang saya bawakan insya Allah mayoritas dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti ini. Ini kitab beliau Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Maka setiap penggalannya saya ambil kebanyakan syarahnya dari kitab ini. Kecuali kalau Syekh Utsaimin tidak menyebutkannya, baru saya cari sebatas yang saya mampu dari referensi yang lain. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika nanti suatu saat menyampaikan hadis ini dan ditanya faidahnya dapat dari mana, tafsir kata ini dapat dari mana, maka boleh sebutkan ini dari syarah Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang kedua, dalam mempelajari Arba'in An-Nawawiyah atau kitab-kitab hadis, di antara para dai atau para ulama ada yang langsung bedah faidah tanpa bedah kata. Ada juga yang bedah kata sampai habis waktu. Karena kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dibedah juga. Ada di antara para ulama yang membedah hanya yang penting saja. Ada yang membedahnya dengan faidah-faidah ringkas dan ada juga yang panjang lebar. Adapun yang kita lakukan pada kajian ini, insya Allah kita hanya akan bedah yang penting saja dan faidahnya yang ringkas-ringkas, yang pokok-pokok saja. Kemudian yang terakhir, teman-teman peserta diharapkan untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah mencari biografi Al-Imam An-Nawawi dan membacanya, dan juga biografi Syekh Utsaimin sebagai pensyarah untuk dibaca sambil mengisi puasa Ramadan teman-teman. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang menggunakan buku sebagaimana yang digunakan selama ini, yang terbitan Darul Haq, saya kemarin lihat di dalamnya ada faidah-faidah, maka ini juga menjadi tugas teman-teman untuk bisa membacanya di sela-sela kesempatan teman-teman berpuasa, entah di siang hari, entah menjelang buka, entah sambil menunggu sholat tarawih atau sholat isya, supaya kegiatan dan waktu yang ada di dalam bulan Ramadan ini bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Mari kita baca Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. Siap untuk menandai apa yang saya suruh tandai. Al-Hadithur Rabi'. Hadis keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata. Tandai pada kata Abdullah bin Mas'ud. Dan usahakan yang ditandai bahasa Arabnya sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa, hanya bisa di Indonesia nggak apa-apa juga. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan dari kabar yang benar. As-shadiqul masduq ini ditandai
Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk setetes nutfah. Tandai pada 40 yawman, 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Tandai pada kata mithla dhalik, selama itu pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Selama itu juga, mithla dhalik ditandai. Thumma yursalu ilaihi al-malaku. Kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat itu meniupkan padanya ruh. Ruh ditandai. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia orang sengsara atau bahagia. Fa wallahi, Demi Allah, tandai wallahi, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. hingga jarak antara dia dengannya hanya 1 hasta. Tandai illa dhira', hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Ternyata tulisan takdir mendahuluinya Fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. hingga jarak antara dia dengannya hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Ternyata tulisan takdir mendahuluinya Fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. sehingga ia beramal dengan amal penghuni surga, maka dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi teman-teman sudah menandai Abdullah bin Mas'ud. Siapa ini? Ini salah seorang di antara sahabat Nabi yang senior, yang ciri-ciri fisiknya adalah orangnya pendek, kakinya sangat kurus, kulitnya gelap, tetapi dia mengumpulkan ilmu Al-Quran dari Nabi SAW. Bahkan Nabi merekomendasikan untuk mengambil ilmu Al-Quran dan bacaan dari dirinya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi ada kata-kata as-sadiq al-masduq. As-sadiq artinya dia orang yang jujur pada perkataannya, dibenarkan perkataannya. Al-masduq artinya dirinya yang dibenarkan tentang apa yang diceritakan tentang dirinya ini. Maka kalau dia berkata saya bla bla bla, maka dia dibenarkan, shadiq. Dan kalau ada orang bercerita si Muhammad itu bla 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 tentang dirinya, maka itu pun juga dibenarkan. Jadi yang dia ucapkan dibenarkan, yang orang ceritakan tentang dirinya juga dibenarkan. Itu namanya as-shadiq al-masduq. Sedangkan mungkin kalau kita berkata saya bla bla bla, orang berkata masa? Kalau ada orang bercerita si fulan tuh begini loh tentang dirinya, itu orang masih berkata masa sih dia begitu? Ini menunjukkan bahwa ada keraguan. Adapun Nabi SAW, maka tidak ada keraguan terhadap apa yang diucapkannya maupun yang diceritakan tentang dirinya. Ada perkataan 40 hari. Kemudian kata-kata dan yang semisal itu. Yang semisal itu berarti apa? 40 hari juga. Ada kata-kata lagi seperti itu juga, yakni 40 hari. Berarti kalau ditafsirkan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti kalau diterjemahkan bagaimana? Salah seorang dari kalian diciptakan dalam perut ibunya 40 hari dalam kondisi apa, 40 hari dari kondisi apa, dan 40 hari dalam kondisi apa. Mari kita matematika sedikit. 40, 40, 40. Berarti totalnya berapa? Kalau dibagi 30 hari, berapa bulan? 4 bulan. Bisa dipahami?
Nanti akan ada hukum-hukum yang turun dari 40 hari, 40 hari, 40 hari, atau pakai bulan, sekian bulan, sekian bulan. Nanti insya Allah akan disebutkan. Ada perkataan ruh. Ruh itu maksudnya adalah sesuatu yang bila ada pada jiwa seseorang atau pada tubuh seseorang, maka tubuhnya hidup. Bila ruhnya dicabut, maka matilah badannya. Dan ruh ini ditarik dari arah ubun-ubun. Apabila seseorang wafat, kemudian dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, ruhnya ini akan lari atau naik dari arah ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu mana? Di atasnya jidat. Sebagian orang mengira di ini, pusaran rambut itu. Itu bukan ubun-ubun. Itu pusaran rambut. Ya. Ubun-ubun ini di atas jidat. Ditarik ke sini sehingga matanya mengikuti. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ruha idha qubita tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka matanya mengikutinya. Kita lihat kalau orang wafat, matanya kemana? Ke atas. Yaitu ke arah ubun-ubun, mengikuti ruh. Ada perkataan illa dhira', hanya satu hasta. Maksudnya adalah antara dia dengan surga, antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sedikit lagi. Baik, bagaimana kita membacanya atau memahami hadis ini? Pinjam dulu bukunya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang ahli di bidang Al-Quran, dan biografinya bisa dibaca di berbagai kitab tentang sahabat Nabi. Dia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang dibenarkan dirinya maupun yang dikatakannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari pertama dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging dalam 40 hari juga. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya. Berarti teman-teman, roh itu sudah ada pada janin setelah hari keberapa? 120. Coba lihat, 40 sperma, 40 kemudian segumpal darah, 40 kemudian daging, kemudian masuk roh. Berarti roh itu masuk pada hari ke 120 ke atas. 120 hari sudah ada roh, berarti kalau ada seorang wanita hamil kemudian keguguran, dan itu sudah hari ke 140, berarti dia keguguran janin yang sudah ada roh. Betul? Berarti kalau sudah ada roh, berarti dia sudah manusia. Maka janinnya yang gugur ini bisa dikasih nama, karena dia sudah manusia. Bisa dipahami? Kemudian berarti kehamilan 120 hari ke atas tidak boleh diaborsi. Karena mengaborsi anak yang di dalam janin sudah 120 hari ke atas berarti yang sudah ada ruhnya. Kalau diaborsi, digugurkan, berarti membunuh manusia. Bisa dipahami? Ada kata-kata 40 plus 40 plus 40. Kalau 40 plus 40 berarti 80 hari. 80 hari ini sudah menjadi segumpal darah, bahkan menuju pembentukan jasad manusia. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan kehamilan 80 hari ke atas, ketika dikuret misalnya, dikeluarkan dan sudah ada kepalanya, sudah ada tangan, kaki, ada bentuk manusianya, berarti ini kalau keguguran darahnya darah nifas. Darah yang keluar saat keguguran 80 hari ke atas statusnya darah nifas. Berarti hukumnya sama seperti darah haid. Gak boleh sholat perempuannya. Kalau itu terjadi waktu Ramadan berarti batal puasanya, dan selama ada darah nifasnya tidak boleh puasa. Tidak boleh juga dijima oleh suaminya. Adapun sebelum 80 hari
Kalau dikeluarkan ternyata dia bentuknya hanya gumpalan saja, tidak ada kepala, tidak ada tangan, tidak ada bentuk badan, maka ini statusnya darah kotor biasa, darah biasa, dan tidak mengandung hukum darah nifas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya nggak mungkin mengevaluasi karena nanti menghabiskan waktu. Intinya 80 hari ke bawah darah biasa, 80 hari ke atas darah nifas, 120 hari ke bawah belum ada ruh, 120 hari ke atas sudah ada ruh, maka mengaborsi 120 hari ke atas itu sama dengan membunuh. Dan 120 hari ke atas janinnya gugur, maka dia bisa dikasih nama. Tapi tidak perlu akikoh, karena akikoh itu kalau anaknya lahir. Karena anaknya gugur berarti tidak ada akikohnya. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Maksudnya setelah ditiupkan roh akan dicatat si anak ini nanti kayak apa, rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Ya, dan tidak ada dalam hadis itu jodohnya. Tapi tidak kemudian kita katakan kita tuh sudah ditentukan loh, rezekinya, ajalnya, amalnya, jodohnya sebagaimana kata Nabi. Jodoh nggak ditulis. Yang ada adalah kehidupannya bahagia atau celaka, masuk surga atau masuk neraka. Tapi jodoh insya Allah masuk dalam ya rezeki lah, masuk dalam rezeki. Kemudian demi zat yang tiada Tuhan selainnya, yaitu Allah Ta'ala, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga sedikit lagi. Tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Ada seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka hingga antara dirinya dengan neraka sedikit lagi. Ya, maksudnya akan mati sebentar lagi. Kemudian catatan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu masuk surga. Di bagian akhir ada beberapa faedah. Ya, faedah yang pertama adalah kita jangan terlalu pede dengan hidup kita selama ini. Kita tidak boleh terlalu pede dengan amalan yang kita kerjakan. Karena ada sebagian orang yang Allah takdirkan dia sepanjang hayatnya sebelum wafatnya beramal dengan amalan ahli surga. Tapi mungkin karena dia menyombongkan dirinya, lalu Allah cabut hidayahnya. Kemudian dia bekerja atau beramal dengan amalan ahli neraka, lalu masuk neraka. Faedah yang kedua adalah jangan meremehkan orang-orang dari kalangan orang awam, keluarga kita yang belum beramal dengan amalan Islam. Karena bisa jadi orang ini nanti di akhir hayatnya Allah berikan dia hidayah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu masuk surga. Ya, maka jangan berhenti untuk mendakwahinya dan berkata, capek. Saya ini sudah sering nasihati dia. Biar aja dia masuk neraka. Jangan seperti itu. Bisa jadi hidayah yang tertukar. Hidayah kita tercabut, hidayahnya dia datang. Lalu kondisi kita pun terbalik. Dan kita dapati seperti ini banyak di kalangan masyarakat. Ada sebagian orang yang dikenal orang yang fajir, tidak ngaji, orang awam, tidak ngerti sholat. Kemudian Allah takdirkan dia jadi orang yang saleh sebelum wafatnya. Dan ada sebagian orang yang setiap harinya ngaji, semangat, duduk pengajian paling depan, bergamis kalau datang ke masjid. Kemudian Allah cabut hidayahnya, hingga kemudian dia mengakhiri hidupnya tanpa hidayah dari Allah Ta'ala dan masuk neraka. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah pada diri kita dan menjadikan kita istiqomah sampai akhir hayat. Hadits yang ke-5. Al-haditsul khamis. Hadits ke-5. An ummil mu'minin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Tandai pada Ummul Mukminin dan Ummu Abdullah. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa mengada-adakan, tandai pada ahdatha, fi amrina, di dalam urusan kami,
tandai pada amrina, urusan kami. Ahdatha tadi adalah mengada-ngada. Amrina, urusan kami. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun. maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, Dalam salah satu riwayat Muslim, man amila amalan barang siapa melakukan satu amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasar perintah dari kami, tandai pada kata amruna, perintah kami, fahuwa raddun. maka ia tertolak. Nah, tadi ditandai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin dinamakan demikian karena Aisyah salah satu istri Nabi. Dan istri Nabi adalah ibu kita. Sebagaimana Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi adalah ibu mereka, ibunya orang-orang mukmin. Maka kalau ditanya kenapa namanya Ummul Mukminin? Kenapa sekian banyak wanita ini dikatakan Ummul Mukminin? Karena wanita-wanita ini adalah semua istri Nabi SAW. Dia dinamakan Ummu Abdillah. Sudah saya jelaskan kemarin, nama apa ini? Nama kunyah. Yang di depannya Ummu. Apakah Aisyah punya anak? Ini ada ikhtilaf para ulama. Yang mungkin banyak kita kenal adalah bahwa Aisyah tidak memiliki anak dari Nabi SAW. Tadi ditandai ahdatha, mengada-ngada. Mengada-ngada di sini ada dua. Mengada-ngada bisa jadi yang tidak ada dibuat sendiri, itu namanya inovasi. Dalam akidah kita kenal namanya bid'ah hakikiyah. Betul-betul murni bikin sendiri. Bisa jadi yang kedua adalah yang sudah ada tapi digonta-ganti, itu namanya modifikasi. Mengada-ngada dalam agama itu disebut dengan bid'ah, dan bid'ah itu ada dua. Ada yang asli nggak ada dibuat ada, itu namanya inovasi hakiki atau hakikiyah. Bisa jadi yang ada digonta-ganti, itu namanya inovasi. Modifikasi. Namanya idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Contoh, di dalam Islam tidak dikenal misalnya gak ada sholat yang dikerjakan setelah menguburkan mayit sebanyak 8 rakaat misalnya. Tidak dikenal sama sekali seperti itu. Kalau ada yang orang mengerjakannya, kita tanya, Bapak sholat apa? Sholat setelah menguburkan mayit. Oh gitu. Berapa banyak itu? Itu 8 rakaat. Ada hadisnya? Oh enggak ada. Cuman saya senang aja begitu. Berarti dia betul-betul inovasi. Ini namanya bid'ah. Apa namanya tadi? Hakikiyah. Bisa jadi ada yang sudah ada dari Nabi. Contohnya tarawih. Kemudian digonta-ganti. Misalnya tarawih ini dibikin 3 rakaat dibikin ganjil. Atau dibikin misalnya antara 2 rakaatnya ada bacaan khusus. Yang di zaman Nabi SAW tidak pernah diajarkan. Maka tarawihnya dari Nabi, tapi cara pelaksanaannya digonta-ganti. Itu namanya dimodifikasi. Disebut dengan bid'ah idhafiyah. Kata-kata fi amrina dalam urusan kami maksudnya adalah dalam agama kami. Maksudnya Islam. Adapun kalimat yang bagian akhir alaihi amruna, tidak ada dasar perintahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa beramal soleh itu nunggu perintah. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, entah perintah itu wajibkah atau sunnahkah, baru boleh dikerjakan. Kalau tidak ada dasar perintahnya, maka tidak boleh bikin amalan soleh sendiri. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Mari kita baca secara lugas. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah, dia dinamakan demikian karena dia adalah salah satu istri Nabi dengan kunyah Ummu Abdillah. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berinovasi atau memodifikasi di dalam masalah agama kami ini yang bukan berasal dari kami, tidak ada urusannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu ditolak.
Berarti diringkas lagi, siapa yang mengerjakan bid'ah, apakah hakiyah ataukah idhofiyah, apakah benar-benar inovasi atau cuma modifikasi, maka amalannya ditolak. Maka siapa yang mengerjakan sholat 8 rakaat dalam rangka selesai dari menguburkan seseorang, yang betul-betul diinovasinya sendiri, maka amalannya ditolak meskipun dia mengerjakannya banyak rakaat. Siapa yang mengerjakan sholat tarawih yang sebenarnya antara 2 rakaatnya tidak ada bacaan khusus, dia bikin sendiri, maka bacaan yang dia khususkan tadi nggak ada diterima di sisi Allah Ta'ala karena itu adalah bid'ah idhafiyah. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain milik Muslim dikatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, padahal kalau mau beramal itu harus ada perintah dulu, entah perintahnya menunjukkan wajib ataukah perintahnya hanya sekadar anjuran atau cuma sunnah, barang siapa melakukan demikian maka dia ditolak amalannya. Amal yang dia ada-adakan ini ditolak oleh Allah Ta'ala karena tidak ada dasar perintahnya. Catatan nggak ada di buku antum, adanya di bukunya Syekh Utsaimin. Catat dulu di buku situ kata-kata sejuta wanita. Tulis saja dulu, sejuta wanita. Perhatikan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, yang amalannya ini seharusnya di dalam Islam ada tuntunan khusus dalam sejuta wanita, maka amalannya yang tidak cocok dengan sejuta wanita ini, amalannya ditolak. Gak dapat apa-apa. Sejuta wanita itu dipanjangkan menjadi sebab, jumlah, tempat, waktu, ni jenis, dan tata cara. Saya ulang, sejuta wanita itu kalau dipanjangkan sebab, jumlah, tempat, waktu, ni jenis, yang terakhir apa? Tata cara. Siapa yang mengerjakan suatu amalan ada sebab khusus, yang sebab ini tidak dituntunkan, maka amalannya ditolak. Contoh tahajud dalam rangka ulang tahun. Mana dalam Islam tahajud dikerjakan dalam rangka ulang tahun? Siapa yang mengerjakannya, maka tahajudnya ditolak, gak dapat apa-apa. Kalau ada orang mengerjakan sholat maghrib, dia kerjakan 3 rakaat kali 2, dibikinnya 6 rakaat. Dia bilang untuk memperbanyak amal. Padahal jumlah rakaat maghrib haruslah 3, maka maghrib 6 rakaatnya ditolak. Tempat, apabila ada orang tawaf di Iran, maka dengan niat ini bukan latihan manasik. Kalau di Balikpapan kita latihan manasik di BC, ada Ka'bahan di situ. Terus ada orang datang, kalian ini tawaf di BC, mana bisa tawaf itu di Ka'bah yang asli. Kita bilang, Pak, ini cuma belajar manasik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang misalnya di Balikpapan tanggal 10 Zulhijjah, dia lihat di TV, terus dia iri, saya pengen juga. Akhirnya dia pergi ke BC, dia tawaf di situ. Tahu kan tempat manasiknya itu? Betul-betul dia tawaf dalam rangka, dia meniatkan ini adalah tawaf untuk ibadah, misalnya ibadah tawaf, bukan latihan, maka tawafnya ditolak. Mau dia tawaf 7 kali kah, 700 kali kah? Tidak diterima dikarenakan tempatnya tidak sesuai. Berikutnya apa? Apa teman-teman? Yang keempat, waktu. Siapa yang sholat Id tapi malam hari, ditanya, kamu sholat apa? Kami tadi pagi tidak sempat, jadi kami sholat Idnya malam-malam. Atau besok saya mau naik lokasi, daripada tidak sholat Id, jadi saya sholat duluan, sholat Id malam-malam. Maka tidak diterima karena tidak sesuai waktu. Ada orang sholat gerhana tapi gerhananya sudah tidak ada, maka sholat gerhananya tidak diterima karena tidak sesuai waktu. Berikutnya, jenis. Apabila ada orang kurban pakai kepiting, bebek, ayam, maka tidak diterima karena jenisnya kurban haruslah bahimatul an'am,
unta, sapi, kerbau, kambing, domba, lembu. Harus yang sejenis itu, karena jenisnya sudah ditentukan. Tidak boleh ada orang berkata, daripada cuma kambing paling-paling dapat 30 kilo, saya punya peternakan ayam banyak, saya mau kurban Idul Adha nanti ayam 1000 ekor. Tidak diterima, karena tidak sesuai jenis. Yang terakhir adalah tata cara. Kalau ada orang sholat, dia mulai dari salam dulu, lalu diakhiri dengan takbir, tata caranya tidak sesuai, maka tidak diterima sholatnya meskipun banyak. Bisa dipahami? Ada berapa aspek tadi? 6. Coba ndak usah dibaca. Antum kan sudah ingat tuh berapa wanita? Ya, kalau untuk wanita dia cepat memang, ya kan? Coba sejuta wanita tuh apa aja? Sebab, jumlah, tempat, waktu, jenis, tata cara. Antum ingat sejuta wanita? Ini nama pelajarannya jembatan keledai. Jembatan keledai itu adalah cara menghafal dengan menggabungkan depan-depannya. Ya, jembatan keledai itu menghafal, antum kultum pakai jembatan keledai ini, nggak usah pakai teks. Insya Allah mudah. Nah, sekarang hadis ke-6. Al-haditsus sadis. Hadis ke-6. An Abi Abdullah, Dari Abu Abdullah, tandai Abu Abdullah. An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir, tandai An-Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anhuma qala, radhiyallahu anhuma, dia berkata, tandai anhuma. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun sesungguhnya yang halal itu jelas wa innal harama bayyinun dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Tandai pada kata umurun mushtabihat, hal yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. tandai kata-kata la ya'lamuhunna, tidak diketahui. Faman ittaqa syubuhat, Barang siapa menjauhi yang syubhat, tandai pada syubuhat, faqad istabara li dinihi wa 'irdihi, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. wa man waqa'a fi syubuhat Dan barang siapa terjatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh ke dalam yang haram. tandai pada kata waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima, Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, yushiku ay yaqa'a fi. dia bisa terperosok ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin himan, Ingatlah, sesungguhnya setiap raja memiliki tanah larangan. ala wa inna himallahi maharimuh, Dan ingatlah, sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. ala wa inna fil jasadin mudghatan, Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. idza salahat salahal jasadu kulluh, Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, ia adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi sudah ditandai Abu Abdullah. Ini apa? Nama kunyah. An-Nu'man bin Bashir. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang ada kisah unik antara dirinya dengan bapaknya. Ya. Yaitu bapaknya, siapa namanya? Nu'man bin Bashir. Berarti bapaknya siapa namanya? Bashir. Anaknya namanya? Nu'man itu punya saudara kandung ada beberapa. Bashir suatu hari menghadiahkan sesuatu kepada Nu'man, tapi hanya Nu'man saja yang dikasih dan anak-anak lain tidak dikasih. Mamanya Nu'man tahu hal ini, maka dia protes. Mamanya bilang, saya tidak ridho sampai engkau menjadikan Nabi sebagai saksi. Pemberianmu kepada Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Bashir menuju Nabi SAW dan menceritakannya. Maka Nabi tanya, apakah kamu punya anak satu saja ini atau ada yang lain? Ada yang lain. Apakah kamu suka kalau semua anak-anakmu memberikan bakti yang sama kepada dirimu? Iya. Kalau begitu, berikan semua. Tidak boleh hanya satu saja.
Atau Nabi SAW mengatakan, kalau gitu saya tidak mau jadi saksi bagi orang yang tidak adil pada anak-anaknya. Maka pemberian kepada Nu'man ditarik lagi. Ini menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anak haruslah adil. Adil ini apa? Ada yang mengatakan adil itu harus sama rata, dan ada yang mengatakan adil itu seperti bagi waris. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, teman-teman bisa baca di bab hibah di kitab-kitab muamalah. Dikatakan tadi anhuma, Allah meridai keduanya. Masih ingat kenapa dikatakan keduanya? Karena dua-duanya, yaitu si anak dan si bapak, sama-sama sahabat Nabi. Kalau yang sahabat anaknya saja namanya radhiyallahu anhu. Tadi ada perkataan umurun mustabihat, yaitu perkara yang samar-samar. Perkara samar-samar ini dinamakan juga syubhat. Contoh, orang berprofesi sebagai pemusik atau musisi. Kalau dia ikuti sebagian ustadz, ada yang berpendapat bahwa musik itu hukumnya haram. Berarti profesi sebagai musisi pendapatannya haram. Kalau dia buka-buka YouTube, ternyata banyak juga ustadz-ustadz yang terkenal lagi yang mengatakan musik itu halal. Halal selama tidak melalaikan dari ibadah. Berarti bisa saja dia berpendapat, oh kalau gitu saya jadi musisi yang main musik, tapi kalau jam sholat, saya sholat. Konser, tapi kalau datang waktu isya, berhenti dulu. Sehingga dia mengatakan bahwa pendapatannya halal. Jadi ada yang bilang pendapatannya haram, ada yang mengatakan pendapatannya halal. Beradalah dia di tengah-tengah antara halal dan haram. Itu namanya apa? Syubhat. Berarti pendapatan musisi syubhat. Kata Nabi SAW, tidak mengetahuinya. Kenapa manusia banyak yang tidak tahu? Paling tidak ada dua hal. Sebenarnya ada 4, tapi saya ringkas jadi 2 saja. Bisa jadi kurangnya ilmu, karena memang tidak belajar. Ya. Kurangnya ilmu, makanya nggak tahu. Atau bisa jadi memang tidak mau tahu. Memang tidak mau tahu. Ada orang yang tidak mau belajar, dan ada orang yang mau belajar cuma ilmunya belum sampai. Ada perkataan waqa'a fil haram, bahwa dia akan jatuh ke dalam haram. Maksudnya adalah orang yang suka main-main dengan syubhat pasti nggak akan luput dari jatuh ke yang haram. Saya berkeyakinan orang yang mengatakan musik itu halal selama tidak melalaikan, ada kalanya dia pasti jatuh ke dalam musik yang haram. Kalau ada yang mengatakan musik itu halal, yang penting nasyid-nasyid, saya yakin dia pasti pernah dengarin musik-musik yang bukan nasyid. Kenapa? Siapa yang jatuhkan dirinya ke dalam syubhat dan sering di situ, pasti pernah jatuh. Jangankan yang mengatakan halal, yang mengatakan haram saja kadang-kadang jatuh. Kita kalau pergi ke mall misalnya, mau makan sama anak dan istri, ya kan, masuk ke restoran, kadang-kadang kita dengar musiknya. Meskipun kadang-kadang kita juga panggil, mas, bisa nggak dimatiin dulu musiknya? Soalnya kami mau ngobrol, nggak bisa dengar suaranya. Nah, pernah juga kita masuk ke grill, salah satu grill di MT Haryono. Pas mau masuk, oh ada musik. Mbak, kami mau masuk, ini kami ada 10 orang, tapi kami mau musiknya dimatiin, bisa? Dia tanya dulu ke manajernya, oh maaf pak, nggak bisa. Oke, kami pergi, nggak jadi masuk. Daripada murojaah, gitu kan? Yang dulu sudah lupa, ngingat lagi. Dan bodohnya, 10 orang kalau makan itu berapa juta coba? Ya kan? Grill apa sih? Daging-daging steak itu. Mungkin kalau makan 10 orang, satu orang makan apa? Banyak apa namanya? Daging-dagingnya itu beef apa begitu kan? Itu banyak. Tapi dia korbankan demi dengerin musik. Banyak duit dapat kalau dia mematikan musik yang sebenarnya. Nah, diberikan Nabi SAW analogi seperti kalau ada penggembala menggembala di daerah-daerahnya orang, meskipun cuma pinggir-pinggir. Ini misalnya kafling gembalanya dia misalnya 5x10. Di pinggir-pinggir pagar itu kambingnya makan, ya. Kemudian kepalanya masih bisa masuk dalam jeruji-jeruji, itu bisa jadi si kambing yang makan rumputnya orang.
Ya, sebagai analogi orang kalau biasa di daerah-daerah yang pinggir-pinggir antara halal dengan haram, alias daerah apa tadi namanya? Syubhat, itu pasti pernah makan yang haram. Begitu. Mari kita baca dengan lugas. Dari Abu Abdullah, ini adalah nama kunyahnya, yaitu An-Nu'man, anaknya Bashir, yang keduanya ini adalah anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Dia berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya ada syubhat. Yang banyak orang tidak tahu tentang syubhat ini, entah karena memang tidak belajar, entah karena memang tidak mau tahu. Barang siapa meninggalkan yang syubhat, maka ia mencari keselamatan untuk agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, biasa main di situ, pasti pernah jatuh ke yang haram. Seperti penggembala menggembalakan ternaknya di daerah-daerah yang pinggir-pinggir antara ternaknya dia atau daerahnya dia dengan daerahnya orang. Pasti ternaknya pernah makan rumputnya orang dan jatuh ke dalam yang haram. Ya. Atau bisa juga diartikan ternaknya itu digembalakan di daerah-daerah yang terlarang antara pinggir-pinggir dengan jurang. Kalau dia biasa main di pinggir-pinggir, maka dia bisa jatuh dalam jurang. Ketahuilah setiap raja punya daerah terlarang, dan daerah terlarang Allah adalah yang diharamkan. Maka jangan main di pinggir-pinggir situ, teman-teman. Ya, main yang jelas-jelas halal aja. Banyak yang halal, terlalu banyak malah. Ya, ada para ulama yang mengatakan begini. Kenapa kita lebih mudah untuk mengarang kitab-kitab tentang harta haram? Karena untuk mendata harta yang haram gampang. Tinggal bagi 3. Gharar, riba, zalim atau zulm. Tinggal dirinci saja. Sedangkan mau bikin harta halal banyak banget. Berjilid-jilid nanti. Bisa dipahami. Teman-teman pernah tahu bukunya Ustadz Irwandi, Harta Haram Kontemporer? Setebal ini. Kenapa segini? Ya ini udah kecil ini. Kalau Ustadz Irwandi mau bikin harta halal kontemporer, aduh banyak betul. Jual kerupuk, pijit, bekam, jual baju, jual peci, aduh terlalu banyak. Jadi disebutkannya haram-haram saja, maka yang di luar ini insya Allah halal. Artinya terlalu banyak yang halal. Maka mainlah yang halal aja. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging, yaitu hati. Kalau hati ini baik, maka akan tercermin dari tubuhnya. Bila hati itu rusak, maka akan tercermin dari tubuhnya. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan begini. Mendingan saya nggak berjilbab, tapi hati saya baik. Daripada kayak mereka itu yang berjilbab, banyak yang munafik. Kita bilang, bagaimana kamu mengira hatimu baik, orang kamu nggak berjilbab? Hati yang baik itu tercermin dari luarnya. Kalau hatimu baik, kamu justru berjilbab. Begitu. Bisa dipahami? Terus wanita-wanita yang katanya berjilbab tapi munafik, pelakor itu bagaimana? Itu yang salah orangnya, bukan jilbabnya. Dan biasanya mungkin secara umum jilbab-jilbab yang tidak syar'i, yang hanya jilbab sedikit-sedikit kemudian dililit di leher, yang rambutnya atasnya tetap kelihatan, atau berjilbab tapi pakai legging, celananya ketat, bajunya ketat. Itu yang kamu lihat. Ada pun wanita-wanita yang hijab syar'i, yang bajunya lebar, yang jilbabnya panjang, secara umum mereka orang yang menjaga diri. Jadi yang dipatokin bukan yang seperti itu, tapi yang hijabnya syar'i. Saya ambil yang ke-7 terakhir. Al-haditsus sabi'. Hadis ke-7 An Abi Ruqayyah. dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Betul. Justru kalau ada yang menerjemahkan agama adalah nasihat, berarti orang ini nerjemahinnya terlalu letterlek. Harusnya bisa langsung ke tafsirnya. An-nasihah itu bukan nasihat. Kita dapati di situ apa? Nasihat. Nah itu salah malah. Agama itu adalah ketulusan, keikhlasan. Harusnya langsung begitu saja.
Dulu waktu saya awal-awal belajar tahun 2006, saya juga baca hadis ini, agama adalah nasihat, saya bingung. Ketika dilanjutkan, nasihat untuk Allah, kayak apa itu? Saya menasihati Allah. Nasihat untuk Rasulnya, maksudnya saya nasihati Rasul kah begitu? Ya. Ternyata kalau ditafsirkan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, maksudnya agama adalah keikhlasan, yaitu keikhlasan untuk Allah, keikhlasan untuk kitabnya, keikhlasan untuk Rasulnya, keikhlasan untuk memimpin kaum muslimin. Ini akan lebih mudah. Diulang, ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Ya, langsung ke situ ya, jangan tulis nasihat lagi. Qulna liman ya Rasulullah. Kami berkata, wahai Rasulullah, untuk siapa? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang umum mereka. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Tanjahi pada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal. Yang Dajjal betulan. Dajjal yang betulan, yang orangnya rambutnya keriting, matanya picak sebelah, ya, pendek. Ya. Ini adalah Dajjal yang betulan yang akan keluar nanti di hari kiamat. Yang pernah ketemu adalah Tamim Ad-Dari. Nah, saya langsung tafsirkan sesuai dengan perkataannya Syekh Utsaimin biar teman-teman tidak terlalu panjang dalam tidak kita habis waktu ya. Maksudnya adalah agama ini adalah ketulusan kepada Allah. Maksudnya adalah tulus untuk beribadah ikhlas karena Allah semata. Kemudian tulus untuk mengakui keesaan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma wa sifatnya. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah dan apa itu asma wa sifat? Insyaallah akan datang penjelasannya dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Adapun keikhlasan untuk kitabullah yaitu mencoba untuk mempelajarinya, membenarkan isinya, menjalankan perintah di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang di dalamnya, mengimani kandungan isinya, dan berusaha untuk menjaga agar kitabullah atau Al-Quran ini tidak disembarang tafsirkan oleh sebagian orang atau disalahgunakan oleh sebagian orang. Seperti ada sebagian orang yang bom bunuh diri, ada orang yang mengerjakan pembunuhan kepada orang kafir secara sembrono, ada orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak ada perintah di dalamnya sholat 5 waktu, dan lain-lain. Orang di zaman sekarang banyak yang bicara sembarangan tentang kitabullah. Kita belajar untuk bisa membela Al-Quran, ini termasuk keikhlasan kepada kitabullah. Keikhlasan kepada Rasul yaitu mengimani tentang statusnya sebagai Rasul, membenarkan apa yang dia katakan, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Waktu beliau masih hidup, bila kita hidup bersamanya, kita membelanya, sedangkan setelah beliau wafat, maka kita menghidupkan sunnahnya. Ini keikhlasan kepada Rasul. Keikhlasan kepada pemimpin kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin, pemimpin itu ada 2, ada ulama, ada umara. Keikhlasan kepada ulama yaitu belajar dari mereka, menimba ilmunya dan membela kehormatannya. Bila ada kesalahannya maka diluruskan tanpa menjatuhkan wibawanya. Jangan seolah-olah kita lebih pintar dari mereka. Contoh teman-teman, hadis arba'in ini jumlahnya 42 hadis. Sebagian ulama ada yang mengkritik beberapa hadisnya itu dhaif. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan ada beberapa riwayat di dalam hadis arba'in ini yang dhaif. Tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan dalam pengantarnya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah agar hadis yang masuk di hadis arba'in ini adalah hadis-hadis yang sahih, sebatas kemampuan beliau. Maka seandainya pun kita mengatakan, oh hadis ini dhaif menurut Ibnu Rajab, kita tidak boleh berkata, dan Imam Nawawi dalam hal ini misalnya kemudian kita keluarkan kalimat-kalimat yang merendahkan beliau. Sementara kita tentu dibandingkan Imam Nawawi tidak ada seujung kukunya. Ya, maka kalaupun harus menjelaskan kedhaifannya, seandainya kita berpendapat
sesuai dengan pendapatnya Ibnu Rajab, tidak boleh menjatuhkan Imam Nawawi. Ini keikhlasan kepada para ulama. Adapun keikhlasan kepada umara, pemerintah, di antaranya adalah menjaga aibnya. Dengan catatan, menjaga aib ini maksudnya menjaga hal-hal yang dirahasiakan, yang memang itu aib buat dirinya. Anggaplah pemimpin kita dulu pernah berzina. Anggap saja suatu ketika ditakdirkan wali kotanya adalah wali kota perempuan yang dulunya adalah PSK. Dan gak ada yang tahu. Kita keluarganya yang tahu. Maka kita harus jaga aib-aibnya ini. Tapi kalau ada kesalahan dari sisi kebijakan, maka boleh kita mengkritik, tapi kritiknya tidak boleh yang sifatnya provokasi. Tidak boleh yang sifatnya memprovokasi masyarakat. Ya, seperti mengkritik tentang kebijakan soal azan. Azan itu desibelnya dikecilin, terus nggak boleh pakai toa, bla 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 bla. Nah, terus ada kata-kata misalnya ini apa nih? Seperti dikiaskan seperti gonggongan anjing. Nah, di situ kita meyakini ada unsur pelecehan, di situ ada unsur sesuatu yang perlu dikritik, tapi kritiknya ini jangan sampai kemudian bentuknya provokasi massa agar massa kemudian memberontak. Ya, hanya boleh kritik secara umum. Contoh juga pajak. Kita meyakini misalnya menarik pajak itu tidak boleh, tapi tidak untuk kemudian memprovokasi masyarakat ya untuk memberontak kepada pemerintah yang masih menerapkan pajak. Kemudian yang terakhir, keikhlasan kepada umara dikerjakan dengan cara menjaga agar tidak memberontak kepadanya, kecuali ya, kata Nabi SAW, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata. Bagaimana itu kekafiran yang nyata? Ada tafsir-tafsirnya tersendiri dan kita tidak mungkin bahas di sini. Dan memberontak kepada pemerintah yang sah itu ada 7 syarat. 7 syarat ini apa saja? Teman-teman bisa baca di dalam kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Saya sudah menerjemahkan buku ini dalam buku Tindak Tanduk Penguasa. Dulu kita pernah bedah di Masjid Nasa'i dan di berbagai kota. Sudah direkam, teman-teman bisa lihat penjelasannya di YouTube, di Facebook Muflis Afitra Official. Di situ ada penjelasan tentang 7 syarat seseorang boleh memberontak kepada pemerintah. Bila satu saja dari 7 ini hilang, maka pemberontakan menjadi haram. Kita tidak mungkin rincikan karena nanti terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab, berarti sampai pada kesempatan subuh ini baru dapat 7. Semoga bisa lebih cepat lagi besok pagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.